Selamat siang Mbak Desi, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan mengenai early childhood atau masa anak-anak usia dini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Jovita. Nama saya Amanda. Nama saya Jesslyn. Nama saya Virginia. Dan nama saya Vanessa. Selamat menyaksikan. Anak usia dini rentang umurnya sekitar 3-6 tahun dan berada pada masa keemasan Golden Age. Masa ini disebut masa keemasan sebab terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Anak-anak akan mengalami perubahan fisik, kognitif, emosional, sensori, dan motorik, kemudian hingga ke faktor kualitas dan kuantitas tidur, nutrisi dan olahraga, serta gangguan kesehatan. Lalu apa aja sih faktor perbedaan pola pertumbuhan? Yang pertama adalah daerah etnis, lalu ada nutrisi. Jadi contohnya anak yang tinggal di daerah perkotaan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas itu biasanya akan lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tinggalnya itu di perdesaan dengan ekonomi menengah ke bawah. Lalu ada juga beberapa anak yang pertumbuhannya itu kurang maksimal. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi karena genetik, keturunan keluarga, atau yang kedua karena kekurangan hormon pertumbuhan. Nah, ini biasanya disebabkan oleh penyakit yang menghambat kerja kelenjar hipofisis. Pada masa early childhood atau usia dini, rata-rata anak bertumbuh sebanyak kurang lebih 6 cm dan menambah berat badan sekitar 2-5 kg tiap tahunnya. Nah, pada saat ini perempuan hanya sedikit lebih kecil dan kurus dibanding laki-laki, dan badan perempuan dan laki-laki mengurus dan tulang-tulangnya mulai bertumbuh panjang. Nah, pada saat ini juga body fat atau lemak tubuh pada anak berkurang. Namun perlu diketahui bahwa pola pertumbuhan tiap anak itu berbeda-beda, jadi mungkin ada yang lebih pendek dan lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada the brain, perkembangan sistem otak dan saraf. Otak anak itu terus tumbuh saat masa kanak-kanak, tapi pertumbuhannya itu nggak secepat pas kayak bayi. Anak usia 3 tahun, ukuran otaknya itu 3/4 orang dewasa. Kalau pas 6 tahun, ukurannya itu udah 95% dari nanti ukuran pas dia dewasanya. Nah, perkembangan otak itu terus berlanjut di sisa masa kanak-kanak sampai remaja. Di sini juga ada namanya mielinisasi atau proses pelapisan selubung lemak pada akson saraf. Ini tuh fungsinya supaya bisa meningkatkan kecepatan dan efisiensi perjalanan informasi di sistem saraf. Dan dia juga mendorong beberapa kemampuan juga di masa kanak-kanak. Contohnya tuh kayak koordinasi tangan dan mata. Nah, ada penelitian kalau misalnya anak kecil dengan kemampuan kognitif tinggi itu, mielinisasinya itu lebih tinggi di pas dia usia 3 tahun. Nah, otak anak-anak itu berkembangnya itu kayak perkembangannya dramatis itu di usia 3-15 tahun. Terus anak usia 3-6 tahun itu pertumbuhan paling cepatnya itu ada di lobus frontal. Lobus frontal tuh buat kayak mikir, kognitif, dia juga bisa buat memori, motorik juga gitu bisa. Persepsi sensori adalah kemampuan untuk memahami, memproses, dan mengatur informasi yang diterima melalui indera dan membentuk respons perilaku yang tepat terhadapnya. Di masa early childhood, kemampuan sensori menjadi lebih baik dan memfasilitasi pembelajaran multisensori. Saat anak-anak mengembangkan indera mereka, mereka mampu memahami dan menginterpretasikan sensori input dari tubuh mereka sendiri dan lingkungan, dan bisa merespon secara konsisten. Ada 7 aspek dalam kemampuan sensori ini, antara lain penglihatan, visual sense, pemandangan, dan kemampuan untuk memahami apa yang dilihat oleh mata. Yang kedua, pendengaran atau auditory sense, yaitu sistem indera yang berfungsi menerima dan mengolah suara. Ketiga, penciuman atau olfactory sense, berhubungan dengan rangsangan aroma dan untuk melatih indera penciuman anak. Keempat, sentuhan atau tactile sense, berhubungan dengan fungsi indera peraba untuk merasakan ketika mendapat rangsangan sentuhan, tekanan, dan getaran. Kelima, perasa atau gustatory sense, berhubungan dengan indera pengecap untuk mengenal rasa. Keenam, keseimbangan atau vestibular sense, sistem ini terletak di telinga bagian dalam dan berhubungan dengan rangsangan sensori pada keseimbangan tubuh. Dan yang terakhir, kesadaran tubuh terkait otot dan sendi atau proprioceptive sense, yaitu berperan dalam proses atau gerakan pada otot, sendi, dan mengetahui kesadaran atau posisi tubuh.
Saat anak-anak terlibat dalam permainan sensori, mereka belajar rasa ingin tahu, mengeksplorasi, berkreativitas, dan memecahkan masalah. Permainan sensori bisa mendukung perkembangan anak-anak dalam tahap early childhood, seperti mengembangkan preferensi makanan, menggunakan lebih banyak gerakan selain hanya melambaikan tangan dan menunjuk, bisa mengatur emosi, membentuk angka dan huruf dengan benar, mengenali sudut pandang orang lain, mengembangkan rentang perhatian lebih panjang, mengkategorikan objek, dan membangun kemampuan berbahasa. Permainan sensori bisa bermanfaat untuk anak-anak usia dini karena anak-anak bisa mengolah informasi, memecahkan persoalan rumit, dan berpikir kritis. Perkembangan motorik adalah pertumbuhan fisik dan penguatan tulang, otot, serta kemampuan anak untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya setiap hari. Kemampuan motorik sangat penting untuk perkembangan anak dalam tahap early childhood karena keterampilan ini menjadi dasar interaksi fisik dan perkembangan perilaku anak secara keseluruhan. Kemampuan motorik bisa dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan motorik halus, keterampilan pengendalian, dan ketepatan menggunakan otot kecil di tangan dan telapak tangan. Contohnya itu mengenakan dan melepaskan pakaian, memotong dengan gunting, mengikat tali sepatu sendiri, menulis bagian besar angka dan huruf dengan benar, dan membalik halaman sebuah buku. Yang kedua itu kemampuan motorik kasar, yaitu penggunaan otot besar di tubuh untuk mengendalikan keseimbangan dan kekuatan fisik tubuh saat melakukan gerakan. Contohnya itu berjalan dan berlari, melompat di tempat, menangkap bola, mengendarai sepeda, dan memanjat. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai kualitas dan kuantitas tidur. Tidur malam yang cukup sangat penting bagi tumbuh kembang anak. World Health Organization atau yang biasa kita sebut dengan WHO menyatakan bahwa anak-anak berusia 3 hingga 4 tahun harus mendapat 10 hingga 13 jam tidur berkualitas termasuk dengan tidur siang dengan waktu tidur dan bangun yang konsisten. Studi observasional menunjukkan bahwa interaksi yang berkualitas antara anak dengan orang tua, baik itu harmonis maupun timbal balik, berkaitan dengan durasi tidur yang lebih lama pada anak prasekolah. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa waktu screen time yang berlebihan berkaitan dengan waktu tidur yang lebih lambat dan durasi tidur yang lebih pendek pada anak prasekolah. Anak-anak sendiri dapat mengalami sejumlah masalah tidur seperti insomnia, kesulitan untuk tidur atau tetap tidur, narkolepsi atau mengantuk yang ekstrim di siang hari, dan juga mimpi buruk. Sebuah studi pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa penganiayaan berkaitan dengan masalah insomnia, mimpi buruk, dan juga durasi tidur yang lebih pendek pada anak. Masalah perkembangan yang berkaitan dengan masalah tidur pada anak kecil adalah obesitas atau kelebihan berat badan dan juga ADHD atau gangguan yang mempengaruhi fungsi otak yang berkaitan dengan perhatian, impulsivitas, dan juga aktivitas motorik. Dalam sebuah studi, anak yang mengalami mimpi buruk pada usia 24 bulan dan juga tidur gelisah pada usia 48 bulan berkaitan dengan masalah ADHD pada usia 11 tahun. Selanjutnya adalah nutrisi dan olahraga. Kebiasaan makan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan pertumbuhan anak usia dini. Makanan mempengaruhi pertumbuhan tulang, bentuk tubuh, dan juga kerentanan terhadap penyakit. Olahraga juga mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh nutrisi dan olahraga bagi perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada malnutrition in young children in low income families. Nah, karena ada kemiskinan itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan untuk mereka itu terjadi malnutrisi. Karena ya dalam keluarga yang miskin itu lebih sulit untuk memberikan nutrisi yang baik untuk anak mereka. Nah, contoh itu salah satu masalah yang terjadi adalah kekurangan zat besi. Nah, kalau misalnya olahraga, aktivitas fisik yang rutin itu harus menjadi aktivitas sehari-hari bagi anak usia dini supaya mereka tuh lebih sehat. Gangguan kesehatan pada anak usia dini meliputi beberapa kategori. Yang pertama, gangguan psikis meliputi perubahan emosi, fungsi fisik, perilaku, dan kinerja mental. Contohnya itu gangguan emosi, gangguan belajar, gangguan sosial, dan khusus. Yang kedua, gangguan perilaku, di mana anak cenderung melampiaskan amarah karena frustasi dan kesal. Yang ketiga, gangguan tidur, jam tidur yang terlalu banyak atau terlalu sedikit pada anak
dapat mengganggu kesehatan. Yang keempat, gangguan kecemasan. Kecemasan dan ketakutan itu normal terjadi pada anak, tetapi jika terus berlanjut dalam waktu yang lama dan berlebihan, itu akan melumpuhkan kondisi sosial anak atau membuat anak terganggu untuk kebutuhan sosialnya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang kelima, timbul beberapa penyakit. Ada diare atau disentri, demam, kejang, meningitis, infeksi saluran pernapasan, kulit dan telinga, cacingan, dan konstipasi. Salah satu masalah atau gangguan kesehatan yang terjadi pada anak-anak usia dini adalah obesitas. Nah, kenapa sih obesitas itu berbahaya? Jadi ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa anak-anak PAUD atau anak-anak yang berada pada masa usia dini ini yang menderita obesitas itu cenderung akan menjadi obesitas juga nanti pada saat ia dewasa. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa nafsu makan anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh perilaku sang pengurusnya. Nah, apa aja sih hal-hal yang dapat kita lakukan agar anak itu dapat makan dengan baik dan mencegah obesitas? Yang pertama, kita bisa memberi makanan bernutrisi yang bervariasi agar si anak itu nggak bosan. Lalu yang kedua, kita bisa membuat waktu makan itu menjadi menyenangkan. Lalu kita juga harus memastikan bahwa anak itu memakan buah dan sayur secara teratur setiap harinya. Lalu kita juga harus mengurangi screen time anak. Jadi orang tua tuh perlu memonitor screen time anak karena ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa lebih dari sejam screen time pada umur 2 tahun akan mempengaruhi naiknya resiko anak tersebut menderita obesitas di umur 4,5 tahun. Lalu selanjutnya kita juga harus menambah aktivitas fisik anak seperti olahraga dan semacamnya. Lalu yang terakhir kita juga harus mengurangi konsumsi gula pada anak. Selanjutnya adalah children safety. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam konteks yang berbeda untuk meningkatkan keselamatan anak-anak dan mencegah cedera adalah pertama, dalam konteks individu, yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan untuk mengatur emosi. Yang kedua adalah pengendalian impuls, seperti tidak berlari ke jalan untuk mengambil bola. Yang ketiga, sering menggunakan alat pelindung diri, seperti helm sepeda dan kursi keselamatan. Yang kedua adalah dalam konteks keluarga atau rumah, yaitu bisa meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang tinggi tentang manajemen anak dan keterampilan mengasuh anak. Yang kedua adalah perilaku perlindungan orang tua, seperti penggunaan kursi pengaman anak. Dan yang ketiga, keberadaan peralatan keselamatan rumah, seperti alarm asap dan kunci lemari. Yang ketiga adalah dalam konteks sekolah, yaitu mempromosikan kemitraan rumah atau sekolah. Yang kedua, tidak adanya bahaya di taman bermain seperti playground hazards. Dan yang ketiga, kebijakan dan program pencegahan cedera dan promosi keselamatan. Dan yang konteks terakhir adalah dalam komunitas, yaitu bisa menyediakan kegiatan positif untuk anak-anak dan orang tua mereka, pengawasan terhadap bahaya lingkungan atau environmental hazards, dan kebijakan pencegahan yang efektif. Environmental Tobacco Smoke atau ETS adalah paparan pada asap tembakau, bukan karena kebiasaan merokok, tetapi dari paparan asap rokok orang lain, cerutu, atau asap pipa. Penelitian nasional baru menemukan bahwa anak-anak usia dini yang tinggal di rumah bersama orang tuanya yang merokok memiliki kemungkinan lebih besar untuk didiagnosis menderita asma. Selain asma, paparan rokok juga bisa mengakibatkan pneumonia, bronkitis, dan infeksi telinga tengah. Penelitian baru terhadap anak usia dini mengaitkan kebiasaan merokok oleh anggota keluarga di dalam rumah dengan kesulitan bahasa reseptif dan ekspresif anak-anak, tetapi hanya di antara anak-anak laki-laki. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa paparan asap rokok di rumah dikaitkan dengan tuberkulosis pada anak-anak, dan anak-anak dalam tahap usia dini yang terpapar asap rokok di lingkungan lebih mungkin mengalami hiperaktivitas dan gejala masalah perilaku. Mekanisme untuk mengurangi paparan anak usia dini terhadap environmental tobacco smoke adalah dengan program kesehatan, penghentian, dan pengendalian merokok. Program ini meliputi promosi kesehatan, intervensi klinis, teknologi, pendidikan, dan terapi perilaku sosial. Selanjutnya adalah the state of illness and health of the world's children. Dampak buruk pada kesehatan anak-anak terjadi di negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Mereka sering mengalami kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan, air yang tidak aman, dan kurangnya perlindungan dari bahaya. Dalam dekade terakhir, terjadi peningkatan dramatis dalam jumlah anak-anak yang meninggal karena HIV atau AIDS ditularkan kepada mereka oleh orang tua mereka. Kematian anak-anak akibat HIV atau AIDS terutama terjadi di negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Banyak kematian anak-anak dapat dicegah dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan gizi, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Jadi berikutnya kita akan bahas perubahan kognitif. Di sini kita bakal bahas dua teori. Yang pertama itu kita akan bahas Piaget Cognitive Theory dulu. Nah, kalau di Piaget Cognitive Theory ini, usia dini itu dari 2 sampai 7 tahun itu sedang dalam tahap namanya itu preoperasional. Nah, tahap ini itu anak-anak itu mulai mewakili dunia tuh kayak dengan gambar dan kata-kata. Nah, mereka tuh juga mulai terbentuk konsep yang stabil dan mereka tuh mulai berpikir. Pada saat yang sama, dunia kognitif anak itu didominasi oleh egocentrisme dan juga magical belief. Nah, tahap perkembangan ini itu dibagi lagi jadi dua subtahap. Yang pertama itu ada the symbolic function substage. Nah, ini itu terjadi saat anaknya itu rentangnya itu 2 sampai 4 tahun. Nah, selama subtahap itu anak kecil ini tuh memperoleh kemampuan mental untuk mewakili suatu objek itu yang nggak ada sebenarnya. Jadi kayak halu gitu. Jadi kayak misalnya contohnya kayak mereka tuh bayangin main rumah-rumahan gitu. Rumahnya kan nggak nyata, tapi mereka tuh bisa ngebayangin dan jadi mereka tuh main gitu. Jadi kayak pura-puranya ada rumahnya padahal sebenarnya nggak ada. Terus kalau tahap yang kedua itu namanya intuitive thought substage. Nah, ini itu terjadi saat anaknya itu 4 sampai 7 tahun. Nah, kalau di subtahap yang ini tuh anak itu kayak apa ya, mulai penalaran dan keinginan primitif untuk mengetahui suatu jawaban dari pertanyaan gitu. Jadi dia tuh kayak anak anak kecil tuh jadinya suka nanya-nanya gitu, karena dia tuh penasaran. Selanjutnya, teori kedua yang akan kita bahas itu Vygotsky teori. Kalau misalnya dari teori Vygotsky ini, itu tuh anak lebih sering digambarkan itu sebagai makhluk sosial. Kalau dibanding teori Piaget, mereka tuh ngembangin cara berpikir dan cara memahami mereka itu lebih pakai dari interaksi sosial. Nah, kalau perkembangan kognitif mereka itu bergantung pada apa alat yang disediakan oleh masyarakat dan pikiran mereka itu juga terbentuknya di mana konteks budaya mereka itu tinggal. Jadi selanjutnya di sini ada information processing. Nah, pertama itu ada attention atau perhatian. Attention adalah pemusatan sumber daya mental pada informasi tertentu. Nah, kemampuan anak untuk memperhatikan itu lagi meningkat secara signifikan selama masa prasekolah. Jadi anak tuh kayak lari-larian, terus kayak alihin perhatian dari satu yang lain gitu, karena lagi masa meningkat gitu. Nah, anak itu mengalami kemajuan dalam dua aspek attention. Pertama, di sini ada executive attention. Nah, ini tuh digunakan untuk apa sih? Ini tuh digunakan untuk perencanaan tindakan, pengalokasian perhatian pada tujuan, deteksi kesalahan, dan kompensasi, memantau kemajuan tugas, dan menangani keadaan baru atau sulit. Nah, executive attention ini adalah prediktor terbaik untuk pengaturan diri mereka. Nah, selanjutnya di sini ada sustain attention. Ini itu lebih terfokus dan keterlibatan itu terfokus dan diperluas dengan suatu objek, tugas, peristiwa, atau aspek lingkungan lainnya. Nah, sustain attention ini juga bisa disebut kayak kewaspadaan gitu. Nah, kemampuan anak untuk mengontrol dan mempertahankan perhatian atau attention itu berhubungan dengan hal positif mengenai hal akademik. Selanjutnya masih information processing. Nah, tapi ini kita bakal bahas memori. Nah, jadi memori itu adalah retensi informasi dari waktu ke waktu. Ini tuh merupakan proses utama dalam perkembangan kognitif anak-anak. Nah, sebagian besar ingatan bayi itu masih rapuh dan sebagian besar tuh berumur pendek. Maksudnya kayak ingatan yang sebentar doang gitu. Kecuali untuk memori tindakan perseptual motorik yang bisa jadi ini tuh sangat penting gitu ya. Jadi pertama kita bakal bahas short term memory atau memori jangka pendek. Nah, dalam memori jangka pendek, individu itu bisa menyimpan informasi hingga 30 detik jika nggak ada latihan informasi. Latihan informasi itu maksudnya kayak diulang-ulang gitu. Nah, jika ada latihan, itu tuh memungkinkan untuk melakukan informasi memori jangka pendek untuk waktu yang lebih lama. Nah, salah satu penilaian short term memory ini adalah dengan memory span task atau rentang memori.
Short term memory ini meningkat selama masa early childhood. Ini tuh dihasilkan dari penelitian rentang memori yang tadi gitu. Nah, kenapa bisa meningkat sepanjang bertambahnya usia? Karena adanya latihan. Nah, rentang memori itu bervariasi tapi tergantung individunya. Selanjutnya, ada long term memory atau memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini merupakan jenis memori yang relatif itu lebih permanen. Nah, jadi dia tuh menyimpan sejumlah informasi yang besar untuk waktu yang lama. Anak kecil itu dapat ingat banyak hal informasi dalam jangka waktu yang lama jika dikasih isyarat dan petunjuk yang tepat. Makanya karena hal ini anak-anak itu bisa jadi saksi loh di pengadilan. Nah, selanjutnya di sini ada autobiographical memory. Nah, ini tuh merupakan salah satu aspek dari long term memory. Nah, autobiographical memory ini melibatkan ingatan akan peristiwa-peristiwa penting dan pengalaman hidup seseorang. Contoh, misalnya kayak pengalaman apa yang paling traumatis selama masa kecil kamu. Dia juga bisa ingat kayak cerita, film, lagu, pengalaman menarik, ya gitu-gitu pokoknya. Jadi anak kecil itu lumayan oke gitu ingatannya. Nah, autobiographical memory ini tuh bergantung pada hipokampus otak dan juga lobus temporal. Selanjutnya di sini ada executive function atau fungsi eksekutif. Nah, fungsi eksekutif ini mengelola pikiran seseorang untuk terlibat dalam perilaku yang diarahkan pada tujuan untuk melatih pengendalian diri. Pada anak usia dini, fungsi eksekutif itu melibatkan kemajuan perkembangan. Yang pertama itu dari cognitive inhibition. Itu dia jadi dapat menghambat melakukan sesuatu yang salah. Terus juga cognitive flexibility, ini tuh kayak pergeseran perhatian pada item atau topik lain. Terus selanjutnya ada goal setting, dia jadi kayak bisa berbagi mainan. Terus juga menguasai keterampilan, contohnya kayak menangkap bola. Terus juga ada delaying gratification, atau dia tuh kayak bisa menunggu lebih lama untuk dapetin hadiah. Nah, pada masa early childhood ini, anak itu relatif terdorong oleh stimulus ditransformasikan menjadi seorang anak yang mampu melakukan pemecahan masalah yang fleksibel dan terarah pada tujuan. Selanjutnya di sini ada The Child Theory of Mind. Kajian teori pikiran memandang anak sebagai seorang pemikir yang berusaha menjelaskan, memprediksi, dan memahami pikiran, perasaan, dan ucapan orang. Di sini dari developmental change. Nah, perubahan perkembangan teori pikiran anak-anak itu berubah seiring perkembangan mereka. Dari usia 18 bulan hingga 3 tahun, anak itu mulai memahami 3 kondisi mental. Yang pertama itu ada persepsi. Pada usia 2 tahun, seorang anak itu menyadari bahwa orang lain itu akan melihat apa yang ada di depan matanya sendiri, bukan apa yang ada di depan mata dia. Dianya itu si anak gitu ya. Nah, pada usia 3 tahun, anak menyadari bahwa melihat mengarah untuk mengetahui apa yang ada di dalam wadah. Nah, yang kedua itu dari emosi. Anak itu dapat membedakan emosi positif dan negatif, kayak senang sama sedih gitu ya. Terus habis itu ada keinginan. Nah, anak itu menyadari bahwa orang itu pasti menginginkan sesuatu dan mereka itu akan melakukan untuk mencoba mendapatkannya. Misal si anak kayak mulai ngomong kayak dia mau mamanya gitu. The Self di awal masa kanak-kanak, anak kecil mulai berkembang dengan cara meningkatkan pemahaman diri mereka. Ini juga berkaitan dengan teori Erikson, initiative versus guilt, di mana anak sudah mulai bisa berinisiatif, contohnya mulai mengeksplorasi permainan ataupun bermain dengan teman-temannya, dan sudah bisa mengkontrol apa aja rasa inisiatif mereka terhadap suatu hal baru. Yang meliputi yang pertama, mereka mulai menemukan orang seperti apa mereka. Yang kedua, sudah mulai bisa mengidentifikasi diri mereka dengan orang tua. Dan yang ketiga, menggunakan kemampuan persepsi, motorik, kognitif, dan bahasa untuk membuat sesuatu terjadi.
Self-understanding dan understanding others. Self-understanding merupakan representasi diri, substansi, dan isi konsep diri. Dan understanding others merupakan pemahaman mereka tentang orang lain dan kapasitas mereka untuk belajar. Contoh daripada self-understanding dan understanding others, contohnya ada seorang anak bernama Sandra, usianya 4 tahun. Dia berkata, saya berbeda dari temannya yang bernama Jennifer karena memiliki rambut coklat dan dia berambut pirang. Nah, ini merupakan pemahaman bahwa dia sudah mulai mengerti dirinya itu seperti apa representasinya, dan dia melihat temannya itu sebagai understanding others. Jadi dia mulai memahami perbedaan antara dirinya itu dengan orang lain. Self-esteem dan self-regulation. Self-esteem atau harga diri merupakan pandangan subjektif seseorang terhadap dirinya sendiri, didasarkan pada kepercayaan dan pendapat, dan dapat diartikan sebagai seberapa besar seseorang itu menghargai dan menyukai dirinya sendiri. Sedangkan self-regulation merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, termasuk kemampuan mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan. Dapat diartikan sebagai proses untuk mengatur pencapaian dan aksi seseorang. Expressing emotion merupakan representasi cara seorang anak mengekspresikan emosinya, merujuk pada dirinya sendiri dan menyadari bahwa dirinya berbeda dari orang lain, seperti kebanggaan, rasa malu, dan rasa bersalah, emosi-emosi yang dapat muncul pada diri seorang anak. Muncul pada usia sekitar 15 hingga 18 bulan. Contoh, seorang anak kecil mungkin akan merasa malu jika orang tuanya berkata, kamu seharusnya tidak enak karena sudah menggigit adikmu. Terkadang anak kecil suka bermain dengan adiknya, tetapi jika dia melakukan suatu kesalahan, orang tua akan mengucapkan kata-kata yang membuat diri seorang anak itu merasa bersalah dan merasa malu karena sudah melakukan hal yang dianggap salah. Selanjutnya itu ada understanding emotion. Seorang anak kecil secara bertahap menyadari situasi dan cenderung membangkitkan emosi. Facial expression menunjukkan emosi tertentu. Emosi dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Pada usia 2-4 tahun, peningkatan jumlah istilah dalam mengekspresikan emosi dan anak sudah mulai mencari tahu hubungan sebab akibat. Usia 4-5 tahun, anak sudah mulai bisa merefleksikan emosi. Regulating emotion. Kalau tadi kita sudah membahas tentang expression emotion itu seperti apa pada anak usia dini dan sudah bisa mengetahui yang namanya understanding emotion, nah ini merupakan cara dalam meregulasi emosi. Jadi regulating emotion merupakan kemampuan dalam mengenali emosi diri sendiri dan orang lain serta kemampuan mengkomunikasikan perasaan. Regulasi emosi ini dapat membantu anak mengelola tuntutan dan konflik yang terlibat saat dia berinteraksi dengan orang lain. Dalam memahami perubahan sosio-emosional pada anak usia dini, ini juga berkaitan dengan yang namanya parenting dari orang tua, serta berkaitan dengan gender. Orang tua terlibat dalam pengasuhan positif dalam membimbing anak-anak untuk melakukannya menjadi manusia yang kompeten. Kewajiban anak termasuk memberikan tanggapan yang tepat terhadap tuntutan orang tua, inisiatif, dan menjaga hubungan positif. Jadi, orang tua diharapkan dapat memberikan tanggapan yang positif dan respon yang positif kepada anak dalam masa mengenali emosi dalam perkembangannya. Serangkaian harapan yang menentukan bagaimana anak laki-laki dan perempuan harus berpikir, bertindak, dan merasakan disebut dengan gender. Jadi gender itu merepresentasikan harapan dan bagaimana cara mereka itu memahami dirinya sebagai laki-laki dan perempuan. Yang pertama, perasaan menjadi laki-laki atau perempuan dimulai pada usia 3 tahun, jadi mereka mulai menyadari dirinya itu sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, selama masa prasekolah, berperilaku sesuai budaya dan peran gender. Dan yang ketiga, terkait dengan biological, social, cognitive influence. Ini masih berkaitan dengan parenting, yaitu emotion coaching dan emotion dismissing parents. Jadi ada dua bagian bagaimana orang tua itu memberikan respon yang positif kepada anak, dan ada juga orang tua yang acuh tak acuh terhadap respon anak.
supportive caregiver emotion socialization strategy, dan unsupportive caregiver emotion socialization strategy. Orang tua memainkan peran penting dalam membantu anak kecil mengatur emosi mereka. Ini semua tergantung dari bagaimana orang tua itu berbicara kepada anaknya. Yang pertama, orang tua yang melatih emosi dengan cara memantau emosi anak dan memandang emosi negatif sebagai kesempatan untuk mengajari anaknya, mereka pasti akan membantu menangani anak tersebut dan memberi label pada emosi, juga memberitahu mereka tentang bagaimana sih caranya menangani emosi secara efektif. Karena kan pada usia dini, anak-anak itu masih labil emosinya karena masih tahap perkembangan. Dan yang kedua, ada yang namanya unsupportive. Sebaliknya, ada orang tua yang dapat mengabaikan emosi, memilih untuk menyangkal, mengabaikan, dan mengubah emosi negatif pada anak. Mereka melatih emosi dalam berinteraksi dengan anak dengan cara yang tidak terlalu menolak atau lebih banyak menggunakan perancang dan pujian. Jadi ada orang tua yang melatih mereka menangani emosi secara efektif dengan cara membantu mereka memberikan kesempatan, tapi ada juga orang tua yang mempunyai metode, dia tuh responnya tidak terlalu menolak, tapi lebih bagaimana memberikan pengajaran kepada anak dengan memberikan pujian kalau seperti ini salah itu nggak apa-apa. Jadi terdapat dua bagian, supportive dan unsupportive. Selanjutnya berkaitan dengan gender. Identitas gender merupakan perasaan anak menjadi laki-laki atau perempuan yang diperoleh sebagian besar pada saat mereka berusia 3 tahun. Jadi pada saat mereka berusia 3 tahun, mereka sudah mulai menyadari identitas dirinya tuh sebagai laki-laki ataupun perempuan. Lalu kemudian ada peran gender yang dimana sudah dijelaskan tadi bahwa ini merupakan serangkaian harapan yang menentukan bagaimana anak laki-laki dan perempuan harus berpikir, bertindak, dan merasakan. Selama tahun prasekolah, sebagian besar anak berperilaku sesuai dengan budaya mereka. Dengan demikian, timbul hierarki sosial dan pembagian kerja, dan ini menyebabkan perbedaan gender dalam hal kekuasaan, ketegasan, dan pengasuhan. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama biological influence. Ini berkaitan dengan 1. Kromosom and hormon. Manusia biasanya memiliki 46 kromosom yang tersusun berpasangan. Yang kedua, the evolutionary psychology view. Menurut psikologi evolusioner, adaptasi selama evolusi manusia menghasilkan perbedaan psikologis antara pria dan wanita. Yang ketiga, social influence atau terdapat dalam sub 2, bagian 2, social influence. Ini berkaitan dengan 3 teori sosial utama tentang gender, yaitu teori peran sosial, teori psikoanalitik, dan teori kognitif sosial. Lalu yang ketiga itu ada cognitive influence, yang berkaitan dengan teori skema gender yang menyatakan bahwa pengetikan gender muncul sebagai anak-anak secara bertahap dalam mengembangkan skema gender tentang apa yang pantas dan tidak pantas. Skema ini merupakan struktur kognitif jaringan asosiasi yang memandu persepsi individu. Skema ini mengatur dunia berdasarkan bagaimana dirinya itu sebagai laki-laki atau perempuan. Untuk menambahkan social influence, selain berkaitan dengan 3 teori tadi, juga berkaitan dengan yang namanya parental influence, di mana dari para ibu mensosialisasikan anak perempuan agar lebih baik, patuh dan bertanggung jawab dibandingkan anak laki-laki. Mereka juga lebih membatasi otonomi anak perempuan. Tetapi di satu sisi strategi sosialisasi para ayah, mereka itu lebih memperhatikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Dalam hal ini lebih banyak kegiatan dengan anak laki-laki dan melakukan lebih banyak upaya untuk mendorong perkembangan intelektual anak laki-laki. Parental influence ini juga berkaitan dengan gender, di mana peran ibu dan ayah itu dalam mengajari anaknya yang laki-laki atau perempuan itu berbeda. Terus ada peer influence, yaitu pengaruh teman sebaya, di mana orang tua memberikan diskriminasi paling awal terhadap peran gender, namun teman sebaya segera ikut dalam proses tersebut dan menanggapi serta mencontohkan. Moral development dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada moral feelings. Moral feelings itu timbul karena adanya perasaan bersalah, berusaha mengurangi rasa cemas,
Jadi moral feelings ini yang berkaitan dengan perasaan, contohnya perasaan bersalah, dan bagaimana seorang anak itu berusaha mengurangi rasa cemas, contohnya bersikap empati. Yang kedua, moral reasoning atau berdasarkan alasan. Nah, ini merupakan cara anak berpikir terhadap isu dan konsekuensi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, moral behavior berkaitan dengan situasi yang dapat mempengaruhi perilaku seorang anak. Tahap perubahan emosional pada anak usia dini. Emosi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti menggerakkan atau bergerak. Dari asal kata tersebut, emosi dapat diartikan sebagai dorongan untuk bertindak. Karakteristik perkembangan emosi pada anak usia dini memberikan gambaran lebih utuh tentang karakter emosi anak. Karakter emosi pada anak itu berbeda dengan yang terjadi pada orang dewasa, di mana karakteristik emosi pada anak itu berlangsung secara singkat dan berakhir tiba-tiba, terlihat lebih hebat dan kuat, bersifat sementara atau dangkal, sering terjadi, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya, reaksi mencerminkan individualitas. Di slide ini, itu perubahan emosional yang positif. Anak sudah mulai bisa mengekspresikan emosi, contohnya ekspresi senang, sedih, antusias, penyesalan, dan lain sebagainya. Kemudian anak sudah mulai mengenal yang namanya tata krama, memahami nilai sosial budaya dan menghargai orang lain, belajar untuk bersikap empati, berbagi, menolong orang lain, membantu sesama. Lalu anak sudah mulai bisa mandiri, melakukan suatu hal atau memilih kegiatan dengan sendirinya, namun orang tua masih harus mendukung dan memperhatikan anak. Yang terakhir itu sabar dan toleransi, belajar menahan emosi dan bersikap menghargai perbedaan. Perubahan emosional yang negatif pada anak usia dini yang pertama itu ada ketidakpatuhan, diartikan sebagai sifat tidak patuh atau tidak taat kepada orang lain, khususnya orang tua. Yang pertama, the passive resistant type, ini merupakan jenis ketidakpatuhan yang membuat anak menjadi diam atau menghindari perintah dengan cara yang pasif. Anak dapat mengikuti perintah tetapi dengan setengah hati. Yang kedua, the openly defiant type, tipe penentang terang-terangan, yang pada ketidakpatuhan jenis ini anak langsung menolak secara verbal. Yang ketiga, the spiteful type of non-complaints, tipe penentang dengan menunjukkan keterburukan. Yang kedua, ada penakut atau rasa takut, emosi atau perasaan yang membuat individu cenderung menjauhi sesuatu. Yang ketiga, ada perilaku agresif, suatu perbuatan atau tindakan yang menyerang pihak lain. Yang keempat itu temper tantrum, di mana anak sulit mengendalikan emosi dan marah secara berlebihan. Dan yang terakhir itu rendah diri, perasaan kurang mampu kompeten jika dibanding-bandingkan dengan orang lain. Oleh sebab itu, orang tua harus selalu memantau dan mendidik anak sesuai dengan kronologis usia. Keseimbangan emosi bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak lebih matang, dan sebagai orang tua tentunya harus bisa memahami apa yang terjadi dan tidak semata-mata langsung memarahi anak saja. Understanding fonologi dan morfologi pada early childhood. Selama tahun-tahun prasekolah, sebagian besar anak secara bertahap menjadi lebih sensitif terhadap suara-suara yang diucapkan, kata-kata, dan menjadi semakin mampu menghasilkan semua bunyi bahasa mereka. Pada saat anak berusia 3 tahun, mereka sudah dapat menghasilkan semua bunyi vokal dan sebagian besarnya bunyi konsonan. Mereka mengenali bunyi dalam kombinasi kata, seperti contohnya merry go round sebelum mereka dapat memproduksinya. Fonologi merupakan studi tentang sistem bunyi bahasa, baik yang diucapkan maupun yang masih ada dalam pikiran. Fonologi berkaitan dengan pelafalan dan pemahaman bunyi dalam kata, sedangkan morfologi berkaitan dengan komponen-komponen yang membentuk makna sebuah kata dan proses pembentukan kata. Sintaks dan semantiks merupakan dua konsep yang berbeda, yaitu struktur bahasa dan makna.
Sintaks merupakan cara kata-kata disusun menjadi kalimat. Sintaksis yang tepat penting untuk memahami makna dari sebuah kalimat, frasa, atau ucapan. Jadi secara sederhana, sintaksis itu mengacu pada tata bahasa. Sedangkan semantiks merupakan proses memperoleh makna dari kata dan morfem. Semantik psikologis berkaitan dengan bagaimana manusia memahami arti ujaran dalam suatu bahasa. Semantik lebih mengacu kepada makna. Advance in Pragmatis. Seiring bertambahnya usia, anak semakin mampu membicarakan hal-hal yang tidak ada, sehingga penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks berbeda menjadi ciri generasi muda perkembangan bahasa anak. Anak mulai mempelajari aturan-aturan budaya tertentu, percakapan, dan kesopanan, sehingga menjadi lebih peka terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan ucapan mereka dengan cara yang berbeda pengaturan. Contohnya, anak yang berusia 4 hingga 5 tahun belajar mengubah gaya bicaranya agar sesuai dengan situasi dan lawan bicaranya itu seperti apa. Misalkan, anak yang berusia 4 tahun berbicara kepada anak berusia 2 tahun dengan cara yang berbeda daripada dia berbicara kepada teman seusianya. Anak usia 4 tahun ini menggunakan kalimat yang lebih pendek untuk anak berusia 2 tahun. Mereka juga berbicara secara berbeda kepada orang dewasa dan orang yang seumuran atau teman sebaya, dan menggunakan bahasa yang lebih sopan dengan kalimat yang formal dengan orang dewasa. Young Children Literacy. Buku dapat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan komunikasi anak-anak. Orang tua dan guru perlu menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan literasi dan elaborasi dengan petunjuk tentang arti kata, mempelajari kata-kata lebih baik daripada mereka yang orang tuanya dan guru mungkin lebih cepat menyatakan sebuah kata baru dan tidak dapat memantau apakah anak-anak memahami. Jadi membaca buku sangat diperlukan untuk anak-anak dalam mengasah keterampilan intelektual mereka dan cara mereka berkomunikasi kepada lingkungan sosialnya. Ada 3 tahapan dalam memberikan literasi buku kepada anak usia dini. Yang pertama, use books to initiate conversation with young children. Mintalah anak-anak membayangkan diri mereka sebagai tempat karakter atau tokoh dan bayangkan apa yang mungkin mereka pikirkan atau rasakan. Kedua, use what and why question. Tanyakan kepada anak apa yang menurut mereka akan terjadi selanjutnya dalam sebuah cerita. Ini seperti menganalisis kejadian apa yang akan terjadi di cerita itu, sehingga anak dapat melatih dan mengasah kemampuan berpikirnya. Yang ketiga, encourage children to ask questions and choose some books that play with language, yaitu mendorong anak untuk bertanya lebih dalam terkait dengan isi cerita buku. Orang tua ataupun guru juga dapat memilih buku-buku yang berkaitan untuk mengasah kemampuan bahasanya, contohnya Creative Book Alphabet, ataupun buku-buku yang berkaitan dengan mengasah kemampuan seperti teka-teki silang ataupun game sudoku yang ada pada buku, sehingga itu dapat melatih daya ingat anak dan kemampuan berpikirnya. Sekarang kita akan masuk ke Variations in Early Childhood Education, yaitu variasi dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu The Child-Centered Kindergarten. Pengasuhan merupakan aspek utama dari taman kanak-kanak yang berpusat pada anak, yang menekankan pendidikan anak secara menyeluruh dan perhatian terhadap perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional mereka. Pengajaran disusun berdasarkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar anak. Penekanannya adalah pada proses pembelajaran, bukan pada apa yang dipelajari. Taman kanak-kanak yang berpusat pada anak menjunjung 3 prinsip, yaitu yang pertama, setiap anak mengikuti pola perkembangan yang unik. Yang kedua, anak-anak kecil belajar paling baik melalui pengalaman langsung dengan orang dan materi. Dan yang ketiga, bermain itu sangat penting dalam perkembangan anak secara menyeluruh. Selanjutnya adalah The Montessori Approach. Sekolah Montessori mengikuti pola filosofi pendidikan Maria Montessori. Pendekatan Montessori memberikan kebebasan dan spontanitas yang besar kepada anak-anak dalam memilih aktivitas. Artinya, mereka diizinkan untuk berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain sesuai keinginan mereka. Dalam sekolah Montessori, guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengarah.
Guru menunjukkan kepada anak cara melakukan aktivitas intelektual, menunjukkan cara menarik untuk mengeksplorasi materi kurikulum, dan menawarkan bantuan saat anak memintanya. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pemecah masalah yang mampu mengatur diri sendiri, dapat membuat pilihan, dan mengatur waktu mereka secara efektif. Namun, ada yang berpendapat bahwa pendekatan Montessori mengabaikan perkembangan sosial emosional anak. Karena pertama, pendekatan ini tidak menekankan interaksi verbal antara guru dan anak. Dan yang kedua, pendekatan ini membatasi permainan imajinatif dan ketergantungannya yang besar pada materi yang dapat mengoreksi diri sendiri. Mungkin tidak cukup untuk mendukung kreativitas dan berbagai gaya belajar. Developmentally appropriate and inappropriate education. Developmentally appropriate practice atau DAP didasarkan pada pengetahuan tentang perkembangan khas anak-anak dalam rentang usia atau age appropriateness serta keunikan anak atau individual appropriateness. DAP menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran aktif dan mencerminkan minat serta kemampuan anak-anak. Hasil yang diharapkan adalah bisa berpikir kritis, bekerja sama, memecahkan masalah, mengembangkan keterampilan pengaturan diri, dan menikmati pembelajaran. Perubahan terkini dalam konsep DAP telah memberikan lebih banyak perhatian pada faktor-faktor sosial kultural, pada keterlibatan aktif guru, dan penerapan tujuan sistematis, serta pada tingkat di mana keterampilan akademis harus ditekankan dan bagaimana keterampilan tersebut harus diajarkan. Selanjutnya adalah Education for Young Children Who Are Disadvantaged. Yang pertama adalah program Head Start. Pada tahun 1965, pemerintah federal memulai upaya untuk memutus siklus kemiskinan dan pendidikan di bawah standar untuk anak-anak muda di Amerika Serikat melalui Project Head Start. Program ini adalah kompensasi yang dirancang untuk memberikan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman yang penting untuk sukses di sekolah. Program ini memiliki pengaruh positif pada yang pertama, perkembangan kognitif anak berusia 3 dan 4 tahun. Yang kedua, pada akhir kelas 1 ada beberapa hasil yang bertahan lama, seperti anak-anak memiliki kosakata yang lebih banyak bagi mereka yang mengikuti Head Start saat berusia 4 tahun, dan pemahaman lisan yang lebih baik bagi mereka yang mengikuti Head Start saat berusia 3 tahun. Yang ketiga, anak-anak berusia 3-4, 5-6, dan 8-9 tahun, anak-anak asuh yang berpartisipasi dalam program Head Start memiliki hasil kognitif, sosial-emosional, dan kesehatan yang lebih baik, dengan hasil positif yang lebih kuat pada anak-anak berusia 8 hingga 9 tahun. Dan yang terakhir, peningkatan keterlibatan dan keterampilan pengasuhan anak dikaitkan dengan keberhasilan anak dalam program Head Start. Program yang kedua adalah program Early Head Start. Early Head Start adalah program 2 generasi yang dimulai pada tahun 1995 sebagai inisiatif federal untuk ibu hamil berpenghasilan rendah dan keluarga yang memiliki bayi dan balita berusia 3 tahun atau lebih muda. Efek positif untuk Early Head Start adalah yang pertama, memiliki efek perlindungan terhadap risiko yang mungkin dialami anak kecil terkait dengan stres pengasuhan, perkembangan bahasa, dan pengendalian diri. Yang kedua adalah manfaat bahasa, dan yang ketiga adalah 10 hingga 11 tahun setelah intervensi selesai, anak-anak memiliki efek positif jangka panjang untuk fungsi eksekutif dan nilai, tetapi tidak ada bukti efek jangka panjang pada masalah perilaku. Selanjutnya, kita akan membahas controversies in early childhood education. Ada dua kontroversi dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu curriculum controversy, yaitu apa seharusnya kurikulum untuk pendidikan anak usia dini. Di satu sisi ada mereka yang mengajukan pendekatan konstruktivis pada anak seperti yang ditekankan oleh National Association for the Education of Young Children atau NAEYC. Sejalan dengan praktek yang sesuai dengan perkembangan. Di sisi lain ada mereka yang mengajukan pendekatan instruksi langsung. Namun banyak ahli pendidikan pendekatan akademis yang memberi terlalu banyak tekanan pada anak-anak untuk berprestasi dan tidak memberikan apapun secara aktif membangun pengetahuan. Kontroversi kedua adalah universal peaceful education, yaitu apakah pendidikan harus universal di Amerika Serikat. Edward Ziegler dan rekan-rekannya setuju dengan pernyataan ini. Mereka menekankan bahwa sekolah yang berkualitas mempersiapkan anak-anak untuk kesiapan sekolah dan keberhasilan akademis.
Ziegler dan rekan-rekannya mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa program prasekolah yang berkualitas mengurangi kemungkinan bahwa begitu anak-anak masuk ke sekolah dasar, mereka akan tetap berada di kelas atau putus sekolah. Tetapi ada kritikus pendidikan prasekolah universal yang menekankan bahwa penelitian belum membuktikan bahwa anak-anak yang tidak atau non-disadvantaged children mendapat manfaat dari yang kedua, lebih penting untuk meningkatkan pendidikan prasekolah bagi anak-anak muda yang kurang mampu atau disadvantaged children daripada mendanai pendidikan prasekolah untuk semua anak. Dan yang terakhir, beberapa kritikus terutama penulis menekankan bahwa anak-anak muda harus dididik oleh orang tua mereka, bukan oleh sekolah. Yang pertama adalah parenting. Saya akan bahas mengenai Baumrind Parenting Styles. Baumrind's parenting style memiliki 4 tipe. Yang pertama adalah authoritarian parenting. Ini merupakan gaya asuh anak di mana orang tua membatasi dan menghukum. Orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghargai pekerjaan serta usaha mereka. Contohnya adalah orang tua yang memberikan batasan dan juga ketegasan kepada anak mereka. Selanjutnya adalah authoritative parenting. Gaya pengasuhan di mana orang tua menunjukkan rasa senang dan juga dukungan dalam menanggapi perilaku konstruktif anak. Orang tua mendorong anak untuk mandiri, tetapi tetap memberikan batasan dan kendali atas tindakan mereka. Contohnya, penelitian mengungkapkan bahwa pola asuh yang berwibawa dikaitkan dengan prestasi akademik anak yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah neglectful parenting. Gaya pengasuhan ini adalah gaya pengasuhan di mana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak yang diasuh dengan style ini mengembangkan perasaan bahwa aspek-aspek lain dari kehidupan orang tua lebih penting daripada mereka. Contohnya, sebuah tinjauan menyimpulkan bahwa neglectful parenting dikaitkan dengan tingkat masalah eksternalisasi yang lebih tinggi. Yang keempat dan terakhir adalah indulgent parenting, yang merupakan gaya pengasuhan di mana orang tua sangat terlibat dengan anak-anak mereka, tetapi hanya memberikan sedikit tuntutan atau kendali kepada anak-anak mereka. Orang tua seperti ini biasanya membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Contohnya, sebuah studi terhadap anak-anak berusia 7 hingga 9 tahun menemukan bahwa indulgent parenting dikaitkan dengan peningkatan indeks massa tubuh atau BMI. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai parenting styles in context. Nah, para peneliti telah menemukan bahwa dalam beberapa kelompok etnis, seperti aspek-aspek gaya otoriter, dapat dikaitkan dengan hasil anak yang lebih positif daripada yang diprediksi oleh Baumrind. Elemen-elemen gaya otoriter dapat memiliki makna yang berbeda dan memiliki efek yang berbeda tergantung pada konteksnya. Contohnya adalah orang tua Asia Amerika yang seringkali melanjutkan aspek-aspek praktik pengasuhan anak tradisional Asia yang terkadang digambarkan sebagai otoriter. Ruth Chow berpendapat bahwa gaya pengasuhan yang digunakan oleh banyak orang tua Asia Amerika berbeda dari kontrol yang mendominasi dari gaya otoriter. Sebaliknya, Chow berpendapat jenis kontrol ini mencerminkan perhatian dan keterlibatan dalam kehidupan anak-anak dan paling baik dikonseptualisasikan sebagai jenis pelatihan orang tua untuk anak mereka. Selanjutnya, further thoughts on parenting styles. Pertama, gaya pengasuhan tidak menangkap tema penting sosialisasi dan sinkronisasi timbal balik. Kedua, banyak orang tua menggunakan kombinasi teknik daripada satu teknik, bahkan jika salah satu teknik lebih dominan. Yang ketiga, beberapa kritikus berpendapat bahwa konsep gaya pengasuhan terlalu luas dan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk membongkar gaya pengasuhan dengan mempelajari berbagai komponen yang menyusun gaya tersebut. Keempat, banyak penelitian tentang gaya pengasuhan melibatkan ibu dan bukan ayah. Di banyak keluarga, ibu akan menggunakan satu gaya, sedangkan ayah akan menggunakan gaya lainnya. Terutama dalam budaya tradisional, ayah memiliki gaya yang otoriter, sedangkan ibu memiliki gaya yang kurang lebih permisif dan juga memanjakan. Kemudian ada punishment. Punishment atau penggunaan hukuman fisik legal di setiap negara bagian di Amerika.
Sebuah tinjauan penelitian menyimpulkan bahwa ada persetujuan luas terhadap hukuman fisik oleh orang tua di Amerika Serikat. Sebuah penelitian Amerika Serikat lain yang dilakukan selama pandemi COVID-19 menemukan bahwa dalam 2 minggu sebelumnya, hampir 20% orang tua telah memukul atau memukul pantat anak-anak mereka, yang ditunjukkan bahwa orang tua telah menggunakan pukulan lebih dari biasanya dalam 2 minggu sebelumnya. Punishment sendiri juga memiliki beberapa alasan. Yang pertama, ketika orang dewasa menghukum anak dengan berteriak, menjerit, atau memukul, mereka memberi anak-anak model yang tidak terkendali untuk menangani situasi yang membuat stres. Kemudian yang kedua, hukuman dapat menimbulkan rasa takut, amarah, atau bahkan penghindaran. Yang ketiga, hukuman memberitahu anak-anak apa yang tidak boleh dilakukan daripada apa yang harus dilakukan. Dan yang keempat, hukuman dapat menjadi kasar. Orang tua mungkin secara tidak sengaja menjadi sangat marah ketika mereka menghukum anak sehingga mereka melukai anak secara fisik maupun emosional. Kemudian ada co-parenting. Co-parenting merupakan dukungan yang diberikan orang tua satu sama lain dalam membesarkan anak bersama-sama. Koordinasi yang buruk antara orang tua merendahkan orang tua lainnya, kurangnya kerjasama, dan kehangatan, serta pemutusan hubungan oleh salah satu orang tua adalah kondisi yang menempatkan anak pada resiko masalah. Nah, orang tua yang tidak menghabiskan cukup waktu dengan anak-anak mereka atau memiliki masalah dalam membesarkan anak dapat memperoleh konseling maupun terapi. Selanjutnya, child maltreatment. Child maltreatment ini memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah physical abuse, kemudian child neglect, dan juga sexual abuse. Kita akan mulai dari physical abuse. Nah, physical abuse ini ditandai dengan terjadinya cedera fisik akibat pukulan, hantaman, tendangan, gigitan, pembakaran, guncangan, atau tindakan menyakiti anak lainnya. Yang terakhir adalah sexual abuse. Sexual abuse atau pelecehan seksual meliputi membeli alat kelamin anak, hubungan seksual, incest, pemerkosaan, sodomi, eksibisionisme, dan eksploitasi komersial melalui prostitusi atau produksi materi pornografi. Nah, penelitian menyimpulkan bahwa pelecehan seksual anak dikaitkan dengan peningkatan insiden gangguan kesehatan mental, termasuk gangguan stres pasca trauma, kemudian gangguan suasana hati dan juga kecemasan, serta gangguan penggunaan zat. Pelecehan emosional atau pelecehan psikologis yang secara verbal atau cedera mental mencakup tindakan atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lain yang telah menyebabkan atau dapat menyebabkan masalah perilaku, kognitif, atau emosional yang serius. Selanjutnya, kita bakal masuk ke sibling relationship. Nah, jika tumbuh bersama saudara kandung, itu kemungkinan itu pasti memiliki banyak kenangan tentang pertikaian yang agresif dan bermusuhan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan orang tua kalau misalnya mereka tuh kayak ada anaknya, saudara kandung, itu kayak melakukan konfrontasi verbal atau fisik, kayak berantem gitu. Nah, pertama, orang tua itu bisa kayak mencoba membantu anak-anaknya menyelesaikan masalah atau konflik. Terus dia juga bisa kayak menegur atau mengancam anak. Atau 3, kayak dia tuh gak ngelakuin apapun. Nah, menariknya bahwa dalam keluarga dengan 2 saudara kandung berusia 2 hingga 5 tahun, reaksi orang tua yang paling sering terjadi itu adalah gak ngelakuin apapun. Tapi sejumlah penelitian pada saudara kandung mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya kayak nggak ngapa-ngapain, itu malah membiarkan konflik, itu kayak bukan sesuatu yang baik gitu, itu bukan strategi yang baik gitu. Nah, selanjutnya kita kayak apakah orang tua tuh bisa kayak lebih menyukai salah satu saudara dibanding yang lain, maksudnya kayak pilih kasih gitu ya. Dan jika ya, apakah hal ini tuh membuat perbedaan pada perkembangan anaknya? Nah, sebuah penelitian terhadap 384 pasangan saudara kandung itu mengungkapkan bahwa 65% dari mereka adalah ibu dan 70% dari mereka adalah ayah. Mereka tuh kayak menunjukkan
pilih kasih gitu terhadap satu saudara kandung. Nah, terjadi favoritisme pada salah satu saudara kandung ini menyebabkan rendahnya harga diri dan kesedihan pada pihak yang kurang disayangi gitu. Jadi kayak memang benar kesetaraan dan keadilan merupakan perhatian utama dalam hubungan saudara kandung satu sama lain dan bagaimana mereka itu diperlakukan oleh orang tuanya. Terus selanjutnya di sini ada 3 karakteristik penting dalam hubungan saudara. Pertama tuh ada emotional quality of the relationship. Nah, ini tuh emosi positif dan negatif yang intens seringkali diungkapkan dengan saudara kandung terhadap satu sama lain. Yang kedua ada familiarity dan intimacy of the relationship. Jadi saudara kandung itu biasanya saling mengenal dengan baik. Keintiman ini menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan dukungan atau bisa iseng-isengin, kayak godain, remehin satu sama lain. Itu tuh tergantung tapi ya pada situasi tersebut. Nah, terus juga ada variation in sibling relationship. Nah, ini beberapa saudara kandung itu mendeskripsikan hubungan mereka tuh dengan lebih positif daripada yang lain. Tapi banyak juga yang bilang menjengkelkan gitu. Makanya banyak variasinya. Selanjutnya ada birth order atau urutan lahir. Nah, seorang anak yang mempunyai kakak atau adik itu dikaitkan dengan perkembangan karakteristik kepribadian tertentu. Misalnya, ada sebuah tinjauan penelitian menyimpulkan bahwa anak sulung adalah yang paling cerdas, berprestasi, teliti gitu ya. Sedangkan anak yang lahir kemudian, anak kedua gitu, adalah yang kayak memberontak tapi dia tuh menyenangkan gitu. Nah, dibanding dengan anak yang lahir kemudian, anak sulung itu digambarkan lebih banyak berorientasi pada orang dewasa, suka membantu, menyesuaikan diri dan mengendalikan diri. Apa sih gitu yang menyebabkan perbedaan terkait sama urutan lahir gitu ya. Nah, hal ini tuh disebabkan karena perbedaan interaksi dengan orang tua dan saudara kandung terkait dengan posisi tertentu dalam keluarga. Nah, terus di sini juga kayak anak tunggal tuh biasanya dipandangnya tuh kayak manja gitu, kayak kurang pengendalian diri, egois gitu. Nah, tapi penelitian itu mengatakan bahwa anak tunggal itu sering berorientasi pada prestasi. Nah, urutan kelahiran itu merupakan faktor yang kuat dalam membentuk perilaku. Namun, masih banyak faktor lain juga yang dapat membentuk atau mempengaruhi perilaku. Bisa dari pengaruh sekolah, ekonomi, dan lain-lain gitulah ya. Selanjutnya, kita bakal bahas the changing family in a changing society. Nah, perubahan keluarga dalam masyarakat yang berubah. Selain tadi birth order, kita mau lihat juga nih pengaruh keluarga yang berubah di masyarakat yang berubah. Contohnya apa sih? Contohnya tuh kayak keluarga yang berubah tuh kayak single parent, orang tua yang kerja, terus LGBT dan perbedaan budaya juga dapat mempengaruhi keluarga. Jadi di sini kita bakal lihat pengaruhnya ini sama pertumbuhan anak. Yang pertama itu dari working parents. Lebih dari 1 dari 2 ibu di US yang memiliki anak di bawah 5 tahun itu bekerja. Bekerja merupakan bagian dari hidup yang sekarang itu modern. Nah, namun menyimbangkan pekerjaan dengan keluarga itu sulit. Dari survei, ada 24 orang tua yang bekerja mengatakan bahwa anak itu meminta mereka untuk lebih sedikit bekerja. Dan 23% mengatakan bahwa pekerjaan membawa dampak negatif dalam hubungan mereka dengan anak. Selanjutnya di sini dari LGBT family. Nah, sekarang itu makin banyak pasangan LGBT yang memutuskan untuk punya anak gitu kan. Misalnya ya bisa dari adopsi, nah gitu. Nah, pertumbuhan anak dari pasangan LGBT ini kurang lebih sama sih sama anak lain yang dari pasangan yang heteroseksual. Nah, terlepas dari jenis kelamin orang tua, anak-anak itu memiliki lebih sedikit masalah perilaku seiring berjalannya waktu. Ketika orang tua angkatnya mengalami lebih sedikit stres sebagai orang tua. Nah, meskipun dibesarkan dengan pasangan homoseksual, namun sebagian besar anak itu memiliki orientasinya itu tetap heteroseksual gitu. Selanjutnya di sini ada children in divorced families. Nah, apakah anak itu dapat menyesuaikan diri lebih baik di keluarga yang utuh dan tidak pernah bercerai dibandingkan dengan keluarga yang bercerai? Kebanyakan itu setuju bahwa anak itu lebih sulit untuk menyesuaikan diri.
Nah, anak dari keluarga yang bercerai itu mempunyai resiko yang lebih besar untuk mempunyai masalah di bidang akademis. Mereka juga bisa jadi kayak kena kayak penyalahgunaan narkoba, putus sekolah. Mereka juga bisa kayak punya masalah kecemasan dan depresi gitu ya. Terus mereka itu emosional. Jadi kayak bertingkah lakunya tuh seperti itu gitu ya. Nah, apakah orang tua itu harus tetap bersama demi anaknya? Nah, jika bercerai itu dapat mengurangi ketidaksejahteraan anak dan membuat itu lebih bahagia, maka itu perceraian yang bermanfaat gitu dong ya. Namun jika perceraian itu menimbulkan pola asuh yang tidak kompeten, terus kayak malah memperburuk hubungan anak dengan orang tua, maka pilihannya adalah mempertahankan hubungan pernikahan yang gak bahagia itu. Nah, konflik pernikahan itu dapat menimbulkan hal yang negatif. Namun, ada beberapa konflik yang menimbulkan hal positif. Contohnya itu kayak konflik yang menyebabkan itu jadi diskusi dengan tenang gitu. Terus ada beberapa strategi untuk membantu anak mengatasi masalah perceraian orang tuanya. Yang pertama, itu kita harus jelasin perpisahannya. Terus habis itu kita juga harus jelasin kalau misalnya perpisahan itu bukan salah si anak. Nah, terus kita juga perlu jelasin bahwa mungkin itu mereka tuh perlu waktu untuk buat ngerasa itu kayak lebih baik gitu ya. Terus kita juga harus biarkan untuk diskusi lebih lanjut. Kayak kita kasih tahu kalau misalnya mereka boleh gitu kapan aja diskusi gitu. Habis itu juga kita harus berikan kesinambungan sebanyak mungkin dan kita juga harus kasih dukungan. Selanjutnya, cultural, ethnic, and socio-economic variation. Nah, pertama ini dari cross-cultural studies. Nah, budaya yang berbeda itu seringkali memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan mendasar seperti apa peran ayah dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga seharusnya. Sistem dukungan apa yang tersedia bagi keluarga dan bagaimana anak harus didisiplinkan. Jadi terdapat perbedaan gitu, tergantung sama budayanya. Terus selanjutnya di sini ada ethnicity. Nah, keluarga dalam kelompok etnis yang berbeda di Amerika Serikat berbeda dalam hal ukuran struktur, komposisi, ketergantungan pada jaringan kekerabatan, dan juga tingkatan pendapatan dan pendidikan. Jadi perbedaan etnis itu kalau di Amerika tuh kayak ada perbedaan gitulah ya. Terus habis itu selanjutnya ini socio-economic status. Nah, keluarga yang berpendapatan rendah itu memiliki lebih sedikit akses terhadap sumber daya dibandingkan dengan keluarga berpendapatan tinggi. Misalnya kayak edukasi, nutrisi gitu. Nah, kesulitan dan kemiskinan dini ini dikaitkan dengan rendahnya fungsi kognitif pada anak pada usia 5 tahun. Mereka yang tumbuh di lingkungan dengan SES atau Socioeconomic Status rendah, ini tuh cenderung memiliki tingkat psikopatologi yang lebih tinggi. SES ini yang rendah pada masa kanak-kanak terkait dengan fungsi kognitif yang lebih rendah dan penurunan kognitif yang lebih besar di masa dewasa, pertengahan, dan akhir. Pada penelitian ini juga didisiplin ayah dan kasih sayang yang tinggi berhubungan positif dengan fungsi kognitif orang dewasa untuk anak-anak yang hidup dalam kondisi SES rendah. Meskipun sulit, namun anak dari latar belakang SES rendah juga dapat berkembang. Hal ini bisa karena mungkin ada pengorbanan gitu dari orang tuanya. Seiring anak bertambah dewasa, ia akan menghabiskan lebih banyak waktunya dengan teman sebayanya. Hal ini adalah hal yang baik karena anak dapat mendapatkan hal-hal positif. Hal pertama adalah anak jadi memiliki pusat informasi dan memiliki perbandingan antara dunia luar dan dalam keluarganya. Hal kedua adalah anak jadi dapat mengevaluasi apakah yang mereka lakukan itu sudah baik, lebih baik, atau lebih buruk daripada temannya. Hal ini dapat dilihat dari konteks pembelajaran untuk memotivasi anak belajar lebih lagi. Lalu membangun relasi dengan teman sebaya juga menunjukkan bahwa perkembangan sosio-emosional anak sudah baik. Anak-anak yang justru menarik diri dan agresif dengan teman sebayanya perlu diawasi lebih lanjut. Pada masa usia dini, anak-anak biasanya lebih memilih untuk berteman dengan teman yang sesama gender, jadi yang perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Lalu kompetensi teman mempengaruhi akademis anak juga. Yang terakhir, anak mulai membedakan teman dekat dan yang bukan teman dekat. Untuk kebanyakan anak, seorang teman adalah seseorang untuk diajak bermain. Orang tua memiliki peran yang penting dalam pertemanan anak. Orang tua dapat berpengaruh dari interaksi mereka dengan si anak dan bagaimana mereka mengatur hidup anak mereka. Nah, pertemanan anak bergantung pada pilihan orang tua mengenai tempat tinggal, gereja atau tempat ibadah, sekolah, atau bahkan teman-teman si anak. Pilihan inilah yang mengarah kepada pertemanan seperti apa yang akan dimiliki sang anak.
Ketika seorang anak memiliki seorang teman, interaksi yang dilakukan dengan teman sebayanya adalah bermain. Bermain adalah sebuah aktivitas yang disenangi oleh anak yang membuatnya tertarik dan terlibat secara penuh. Bermain memiliki banyak fungsi dalam perkembangan anak. Beberapa pencetus teori berfokus pada fungsi yang berbeda-beda dari bermain. Berikut adalah fungsi dari bermain. Yang pertama, menurut Freud dan juga Erikson, bermain membantu anak menguasai ketakutan dan juga konflik. Ketika seorang anak bermain, mereka akan melepaskan ketegangan serta energi. Dengan bermain, tekanan pada anak berkurang dan hal ini membuat mereka dapat mengekspresikan perasaan mereka. Ketika ketegangan pada diri anak itu berkurang, si anak akhirnya dapat mengatasi masalah dalam hidupnya dengan lebih baik. Berikutnya, menurut Piaget dan juga Vygotsky, bermain adalah pekerjaan dari si anak. Dengan bermain, kognitif anak dapat berkembang. Anak dapat melatih kompetensi dan keterampilan yang mereka miliki dengan cara yang mereka sukai. Menurutnya, orang tua juga harus mendukung anak berimajinasi dalam bermain untuk meningkatkan kreativitas anak. Jadi Piaget ini meyakini bahwa kognitif seseorang itu harus dilatih. Maka itu bermain adalah wadah yang sempurna untuk mengasah kognitif si anak. Lalu menurut Daniel Berlin, bermain adalah sebuah wadah di mana anak dapat memiliki jiwa mengeksplor. Hal ini berguna agar si anak memiliki sifat penasaran dan ingin belajar mengenai suatu hal yang baru. Selain itu, bermain juga dianggap sebuah wadah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan juga berbicara. Kemampuan ini dapat didapatkan saat anak bermain dan menemukan banyak istilah atau kata baru yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Maka itu, bermain dianggap melatih kemampuan literasi anak. Berikut ini adalah tipe-tipe dari bermain. Yang pertama adalah practice play. Practice play meliputi repetisi dari sebuah perilaku ketika sebuah keterampilan baru atau koordinasi gerakan dibutuhkan untuk sebuah permainan. Contoh permainannya adalah petak umpet di mana kita harus menyembunyikan muka kita berkali-kali. Yang kedua adalah symbolic play. Symbolic play adalah ketika si anak memperlakukan sebuah objek yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Contohnya adalah anak menggunakan pisang sebagai telepon untuk bermain. Lalu yang ketiga adalah social play. Social play adalah bermain dan berinteraksi bersama teman. Ketika anak mulai memasuki TK atau PAUD, social play ini akan bertambah secara signifikan. Jadi contohnya adalah bermain dengan teman. Selanjutnya adalah constructive play. Constructive play adalah perpaduan antara practice play dan juga symbolic play. Ini terjadi saat anak membuat sebuah produk. Contohnya adalah membuat Lego, Play-Doh, ataupun clay. Yang terakhir adalah games. Games adalah sebuah aktivitas di mana anak terlibat secara penuh dan biasanya memiliki peraturan dan juga berkompetisi. Peraturan mudah dimulai dari bergantian saat bermain, namun peraturan akan lebih ketat seiring anak bertumbuh besar. Contoh games adalah bermain ular tangga. Beberapa orang seperti Casey Hirsch-Pasek, Roberta Golenkopf, dan Dorothy Singer khawatir akan adanya pembatasan jam bermain pada anak baik di rumah maupun di sekolah. Berkurangnya jam bermain ini dinilai agar anak dapat fokus pada pembelajaran dan akademi sekolah. Mereka menekankan bahwa waktu bermain anak sangatlah penting karena dapat meningkatkan kognitif dan juga sosio-emosional seorang anak. Televisi dan screen time memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak. Screen time yang berlebihan bagi anak dapat membawa banyak dampak buruk seperti malas mengerjakan PR, menunjukkan dunia yang tidak realistis, mengajarkan tindakan kekerasan, kurangnya bermain dengan teman sebaya, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya jam tidur, dan masih banyak lagi. Bahkan sebuah penelitian mengatakan bahwa anak yang memiliki screen time 2 jam atau lebih per hari dapat meningkatkan resiko mendapatkan penyakit ADHD atau gangguan untuk berkonsentrasi. Meskipun begitu, beberapa program TV juga dapat memberikan dampak positif bagi anak. Salah satu contoh program TV yang dinilai baik adalah Sesame Street karena dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak serta membuat anak belajar mengenai dunia. Anak-anak disarankan untuk menonton program TV yang berkualitas dan durasinya tidak lebih dari 1 jam per harinya. Lalu perlu diketahui juga bahwa berkurangnya screen time orang tua juga berpengaruh dengan berkurangnya screen time anak. Kebanyakan kartun menunjukkan rata-rata 25 kali kekerasan per jam. Hal ini membawa dampak buruk bagi anak yang membuat anak lebih memungkinkan untuk menunjukkan kekerasan fisik dengan lingkungan sekitarnya.